Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Kali ini kita bakal bahas tentang analisis resiko ketiga dalam kegiatan survei topografi swakelola untuk pelebaran penambahan lajur jalan Tembesi sampai Tanjung Berikat di Kota Batam. Tim yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari PT Citra Nusa Mandala yang terdiri dari Baruna Prakasya Omar Al-Faruq, Rachel Pio Pramita, Listi Siti Saadah, dan Muhammad Wensa Juliano. Semua ini berperan penting dalam memastikan kegiatan survei berjalan dengan aman, efisien, dan tentunya sesuai prosedur ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Baruna Prakasya dengan NIM 2310317. Oke, pertama kita bahas dulu identitas proyeknya. Nama kegiatan ini adalah Survei Topografi Swakelola Perencanaan Teknis Pelebaran Menambah Lajur Jalan Tembesi sampai Tanjung Berikat. Lokasinya ada di Jalan Nasional Ruas Tembesi sampai Tanjung Berikat, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaannya yaitu Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional atau P2JN dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Proyek ini dilaksanakan selama 1 bulan pada tahun anggaran 2021 dengan sumber dana dari APBN tahun yang sama. Nilai pekerjaannya mencapai sejumlah 85.270.000 sudah termasuk PPN. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mengumpulkan data topografi detail yang nantinya jadi dasar dalam penyusunan Detail Engineering Design atau DED pelebaran jalan. Outputnya itu berupa peta topografi skala 1:1000 dan pelaporan hasil survei topografi. Saya Rahel Pio Pramita dengan NIM 2306972 akan menjelaskan bagian penting dari manajemen K3 yaitu tabel HIARDC atau HIRADC adalah singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Secara sederhana, HIRADC adalah metode sistematis yang digunakan dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko yang ditimbulkannya, dan menentukan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko tersebut. Metode ini merupakan elemen kunci dalam sistem manajemen K3 dan menjamin salah satu persyaratan dalam standar internasional seperti ISO 45001. Tujuan utama dari HIRADC adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tabel HIRADC ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi bahaya atau hazard identification. Di tahap ini kita mengidentifikasi semua sumber potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Bahaya ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti bahaya dari fisik, lalu bahaya dari kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikososial. Namun di contoh ini di WBS yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan proyek itu lebih banyaknya itu kan kerjanya di kantoran. Maka bahaya yang ditimbulkannya itu berupa bahaya fisik ataupun bahaya ergonomi dan bahaya psikososial. Bahaya fisik ini seperti kelelahan mata, lalu bahaya ergonominya seperti postur duduk lama, lalu kesalahan interpretasi dokumen, serta psikososialnya itu seperti ketegangan komunikasi ataupun stres kerja karena deadline yang menumpuk. Adapun bahaya fisik lainnya yaitu cedera saat mengangkat alat dan kurangnya pemeriksaan alat. Oke, lanjut. Di WBS yang kedua yaitu pelaksanaan survei lapangan. Di sini bahaya yang ditimbulkannya itu berupa bahaya fisik karena seperti gigitan serangga ataupun jatuh di area yang tidak rata ataupun terjal. Terus luka akibat alat tajam, cedera tangan, ataupun luka-luka lainnya seperti tersengat panas, terus kelelahan ataupun alat jatuh. Karena pelaksanaan survei lapangan itu kerjanya itu di lapangan, jadi lebih bahayanya itu bahaya fisik yang ditimbulkannya. Selanjutnya adalah pengolahan data dan penggambaran.
Di pengolahan data dan pengambaran ini lebih ke bahaya fisik. Tapi bahaya fisik yang ditimbulkan adalah bahaya fisik yang ada di sistem komputer, seperti bisa saja kehilangan data atau kerusakan file, terus komputer overheat, adapun juga kelelahan mata serta bahaya ergonomi yaitu duduk lama. Selanjutnya di WBS yang keempat adalah pelaporan dan penyerahan proyek. Ini pun sama seperti bahaya yang pertama, yaitu untuk pekerjaan yang dilakukan di kantor, karena bahaya yang ditimbulkan itu bahaya fisik dan bahaya ergonomi ataupun psikososial. Seperti bahaya fisiknya adalah cedera saat mengangkat alat ataupun kelelahan perjalanan, lalu adanya mata lelah, stres karena deadline. Adapun bahaya psikososialnya yaitu stres kerja atau tekanan mental saat presentasi. Nah, selanjutnya tahapan HIRADC yang kedua adalah penilaian resiko atau risk assessment. Setelah semua potensi bahaya teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menilai tingkat risiko dari setiap bahaya tersebut. Nah, penilaian ini dilakukan dengan menganalisis dua faktor utama, yaitu faktor likelihood atau kemungkinan, yaitu menjelaskan seberapa besar kemungkinan sebuah bahaya dapat terjadi. Adapun faktor seperti severity-nya, yaitu keparahannya, seberapa parah dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan jika bahaya itu terjadi. Hasil analisis kedua faktor ini kemudian dipetakan ke dalam matriks risiko ataupun penilaian di penjumlahan sehingga menjadi tingkat resiko. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu severity, atau tingkat keparahannya. Di severity ini terdiri dari 5 tahapan. 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah catastrophic. Di level kelima sangat besar, mengakibatkan konsekuensi paling serius seperti kematian, cacat permanen, kerusakan lingkungan yang parah, hingga kerugian finansial yang sangat besar, seperti lebih dari 50 juta. Lalu, yang level keempat severity adalah major, atau besar. Deskripsinya adalah menyebabkan dampak signifikan seperti kehilangan hari kerja, cacat permanen, sebagian, kerusakan lingkungan sedang, dan kerugian finansial yang besar, kurang dari 50 juta. Lalu selanjutnya adalah moderat serius atau sedang, itu membutuhkan perawatan medis, mengganggu pekerjaan, dan menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar, yaitu kurang dari 10 juta. Selanjutnya adalah minor, rendah, yaitu menyebabkan cedera ringan yang mungkin memerlukan P3K saja. Selanjutnya ada insignificant atau negligible, yaitu sangat rendah, tidak mengganggu proses pekerjaan, tidak ada cedera, dan kerugian finansial kecil kurang dari 100.000. Selanjutnya adalah likelihood atau probability kemungkinan terjadinya. Likelihood atau kemungkinan adalah peluang atau probabilitas suatu resiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu. Sama seperti severity, likelihood ini memiliki 5 level tahapan atau 5 level tingkat. Yang pertama adalah almost certain atau hampir selalu terjadi. Risiko ini diperkirakan akan terjadi dalam banyak kondisi. Lalu likely atau mungkin terjadi. Risiko ini mungkin terjadi dalam berbagai kondisi. Lalu selanjutnya level ketiga adalah possible atau bisa terjadi. Risiko ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya ada level kedua atau unlikely. Jarang, risiko ini jarang terjadi. Lalu level pertama yaitu rare atau sangat jarang. Risiko ini hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Setelah kita dapat setiap level severity dan likelihood-nya, maka bisa kita jumlahkan atau kita pasang-pasangkan. Jadi menjadi 4 tahapan, yaitu rendah atau low, tingkat risiko rendah. Pengendaliannya itu perlu aturan atau prosedur atau rambu. Lalu tingkat risiko sedang, yaitu perlu tindakan langsung. Lalu tingkat risiko tinggi, yaitu perlu perencanaan dan pengendalian. Lalu tingkat risiko ekstrim, yaitu perlu perhatian manajemen atas.
Untuk WBS pertama ini di persiapan dan perencanaan proyek, yaitu lingkungan kerja kantor, tingkat resikonya yaitu kebanyakan didominasi oleh sedang, dari rendahnya 1, sedang hingga ke tinggi atau sangat tinggi. Sedang ini bahayanya itu ya seperti kelelahan mata atau postur duduk lama serta bahaya-bahaya lain yang diakibatkan di lokasi tempat kerja kantor, sehingga resikonya itu sedang. Adapun yang tinggi atau sangat tinggi itu saat sudah memulai mobilisasi menuju kota Batam ataupun melakukan perjalanan darat. Nah, perjalanan udara maupun darat itu sama-sama risikonya tinggi karena resiko terjadinya kecelakaan transportasi darat maupun udara. Selanjutnya adalah pelaksanaan survei lapangan. Di pelaksanaan survei lapangan ini ada didominasi oleh sedang dan tinggi. Kenapa sedang dan tinggi? Karena ini kan wilayah kerjanya itu di lapangan. Jadi resikonya itu banyak sekali kecelakaan di lapangan yang bisa terjadi ataupun fatal resikonya. Selanjutnya adalah pengolahan data dan pengembaraan. Ini pun sama seperti pekerjaan kantor dan tingkat risikonya itu didominasi oleh sedang dan tinggi. Karena kesalahan-kesalahan yang sering ditimbulkan itu seperti kelelahan mata ataupun data rusak atau hilang. Nah, data rusak atau hilang ini risikonya itu tinggi gitu. Karena kalau kehilangan data ya kita tidak bisa mendapatkan lagi datanya. Harus mulai dari awal lagi, sehingga menimbulkan risiko finansial. Selanjutnya adalah pelaporan dan penyerahan proyek. Ini pun seperti pekerjaan kantor, tingkat risikonya tuh sedang dan rendah hingga tinggi. Sedangnya karena mata lelah, stres karena deadline, dan tekanan mental saat presentasi dan bahaya lainnya yang ditimbulkan di lokasi kerja kantor. Lalu kita memasuki tahapan yang terakhir, yaitu pengendalian risiko atau determining control. Tahap ini adalah untuk menentukan dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah dinilai, terutama yang masuk dalam kategori tinggi dan ekstrim. Pengendalian ini diterapkan berdasarkan hierarki kontrol. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan pengendalian risiko yang pertama, yaitu persiapan dan perencanaan proyek. Nah, contohnya, saat kelelahan mata dan postur duduk lama, kita bisa kendalikan dengan peregangan ringan setiap 1-2 jam kerja. Terus, perbaiki pola komunikasi dengan bahasa yang jelas dan sopan. Gunakan daftar periksa atau checklist. Rencanakan kebutuhan alat. Lakukan pelatihan ketiga sebelum proyek dimulai. Selanjutnya adalah pelaksanaan survei lapangan. Bisa kita kendalikan resikonya itu dengan menggunakan pakaian tertutup, sepatu safety, ataupun lotion anti serangga jika terkena gigitan serangga. Lalu adapun jika tersangat panas atau kelelahan, kita bisa gunakan sarung tangan dan APD lengkap. Ataupun kita juga bisa menggunakan sunscreen untuk melindungi dari sengatan sinar matahari. Dan jangan lupa juga istirahat secara berkala. APD yang digunakan yaitu rompi, topi, dan sepatu lapangan. Selanjutnya adalah WBS pengolahan data dan penggambaran. Ini lebih ke melakukan backup harian di 2 media, yaitu hard disk dan cloud. Biar datanya itu nggak hilang ataupun rusak, kita sudah mempunyai data backupnya. Lalu selalu teliti dalam mengerjakan tugas verifikasi koordinat hasil unduh dengan log pengamatan lapangan. Lalu gunakan software yang sudah divalidasi ataupun berlisensi, lakukan peregangan ringan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pelaporan dan penyerahan proyek, yaitu saat bagian demobilisasi, gunakan teknik angkat beban yang benar, seperti postur tubuh mengangkat beban itu bagaimana, lalu gunakan checklist. Nah, untuk mobilisasi dan demobilisasi itu kita pengendalian risikonya bisa menggunakan sabuk pengaman
dan patuhi batas kecepatan yang ada. Jika di pesawat, maka kita harus perhatikan prosedur-prosedur keselamatan yang ada di dalam pesawat itu sendiri. Dari penjelasan pengendalian risiko yang saya jelaskan tadi, bisa kita kategorikan ke dalam level hierarki pengendalian risiko, terdiri dari 5, yaitu eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya sebelumnya, jadi bahaya-bahaya yang ada itu kita hilangkan. Selanjutnya ada substitusi, yaitu mengganti sumber bahaya dengan yang lebih aman. Selanjutnya adalah rekayasa teknik, itu melakukan modifikasi pada peralatan atau lingkungan kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Lalu selanjutnya adalah pengendalian administratif, yaitu membuat prosedur kerja yang aman dengan memberikan pelatihan dan memasang rambu-rambu peringatan. Dan yang terpenting adalah alat pelindung diri atau APD, yaitu menyediakan dan memastikan penggunaan APD seperti helm, kacamata, atau sarung tangan sebagai lapisan pertahanan terakhir. Nah, contoh-contoh yang kita sebutkan tadi itu seperti menghindari cuaca ekstrim dan menjaga area kerja aman untuk mencegah kecelakaan lapangan, itu masuknya ke level hierarki eliminasi. Lalu yang selanjutnya adalah menjamin alat dan perangkat lunak berfungsi optimal agar kerja lebih aman dan efisien, masuknya ke level hierarki substitusi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja melalui penggunaan alat serta fasilitas ergonomis, masuknya ke level hierarki rekayasa teknik. Yang keempat adalah menjaga kesehatan, disiplin kerja, dan kesadaran K3 dengan peregangan, briefing, dan pelatihan rutin. Latihan K3 gitu. Jadi masuknya adalah level hierarki administratif. Dan yang terakhir yaitu melindungi pekerja dari risiko fisik dan lingkungan dengan penggunaan APD yang lengkap seperti rompi, topi, dan helm, dan sepatu. Itu masuknya level hierarki alat pelindung diri atau APD. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Listu Siti Saadah dengan NIM 2308202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis penyebab dan konsekuensi dari beberapa risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek. Nah, dari tabel dapat dilihat terdapat 5 jenis risiko utama yang teridentifikasi. Yang pertama, risiko cuaca ekstrim dan area kerja yang tidak aman. Hal ini bisa disebabkan oleh hujan deras, panas berlebih, atau medan yang licin. Dampaknya antara lain cedera akibat terpeleset, kerusakan alat, hingga keterlambatan pekerjaan. Risiko ini termasuk dalam kategori keselamatan dan operasional, dengan tingkat keparahan tinggi serta frekuensi kejadian yang sering, terutama pada tahap pengukuran lapangan. Kedua, risiko alat dan perangkat lunak yang tidak optimal. Misalnya, alat belum dikalibrasi atau terjadi software error. Dampaknya bisa menyebabkan hasil ukur yang tidak akurat dan pekerjaan harus diulang. Risiko ini tergolong teknis dengan keparahan tinggi, namun frekuensinya kadang terjadi, terutama saat kegiatan survei dan pengolahan data. Ketiga, risiko terkait kenyamanan dan keselamatan kerja yang rendah. Biasanya karena tidak ada fasilitas istirahat atau posisi kerja yang tidak ergonomis. Akibatnya, pekerjaan dapat mengalami kelelahan atau cedera ringan, serta menurunnya produktivitas. Keempat, risiko disiplin dan kesadaran K3 yang kurang. Hal ini muncul karena kurangnya briefing atau pengawasan rutin yang dapat meningkatkan potensi kecelakaan kerja. Nah, kategorinya termasuk kategori keselamatan dan tingkat keparahannya tinggi dan untuk frekuensinya kadang. Dan terakhir, penggunaan APD yang tidak sesuai, misalnya APD tidak lengkap atau tidak dipakai dengan benar, yang bisa menyebabkan cedera fisik saat bekerja di lapangan. Nah, kategorinya termasuk kategori keselamatan dan tingkat keparahannya tinggi, serta frekuensi kejadiannya cukup sering, biasanya terjadi pada pekerja lapangan.
Secara keseluruhan, resiko-resiko ini memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi dan perlu dikendalikan secara serius. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan tabel hierarki pengendalian risiko dan risiko residu setelah dilakukan upaya mitigasi. Dalam tabel ini, setiap risiko pada slide sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk menentukan tingkat hierarki pengendalian, langkah pengendalian yang diterapkan, serta penjelasan dan sisa risiko atau residual risk yang mungkin masih tersisa. Pengendalian dilakukan berdasarkan 4 tingkatan hierarki utama, yaitu yang pertama eliminasi atau menghapus sumber bahaya sepenuhnya, misalnya menghentikan pekerjaan saat cuaca ekstrim. Yang kedua, rekayasa atau melakukan modifikasi teknis seperti membuat jalur aman atau perlindungan terhadap alat. Yang ketiga, administratif, seperti menyusun SOP, melakukan briefing, dan mengatur jadwal kerja yang aman. Yang keempat, APD atau alat pelindung diri. Nah, hal ini digunakan sebagai lapisan terakhir untuk melindungi pekerja dari resiko langsung di lapangan. Misalnya untuk resiko cuaca ekstrim, pengendalian dilakukan dengan menunda pekerjaan, membuat jalur aman, dan menyiapkan SOP evakuasi. Namun, resiko residu tetap ada, seperti perubahan cuaca mendadak yang sulit diprediksi. Kemudian untuk alat dan perangkat lunak, langkah pengendalian meliputi kalibrasi berkala, pengecekan alat sebelum digunakan, serta pelatihan penggunaan. Meski demikian, resiko residu seperti alat rusak mendadak masih bisa terjadi. Begitu pula untuk aspek kenyamanan kerja, disiplin K3, dan penggunaan APD. Meskipun sudah dikendalikan dengan pelatihan dan pengawasan, tetap ada risiko tersisa yang perlu dimonitor secara rutin. Intinya, melalui penerapan hierarki pengendalian ini, kita berusaha menekan tingkat risiko seminimal mungkin agar kegiatan proyek tetap aman, efisien, dan produktif. Dari kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko dan penerapan pengendalian yang tepat sangat penting untuk menjamin keselamatan kerja, menjaga kualitas hasil, serta menghindari keterlambatan proyek. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rencana mitigasi dan tanggung jawab pelaksanaan. Yang pertama ada risiko dari cuaca ekstrim dan area kerja. Kita semua tahu kerja lapangan itu nggak bisa nebak cuacanya, kadang panas atau tiba-tiba hujan deras. Makanya sebelum mulai kerja, tim selalu pantau perkiraan cuaca hujannya. Kalau kondisi udah nggak aman, kegiatan langsung ditunda terlebih dahulu. Selain itu, area kerja juga harus dipastikan aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tanggung jawab di resiko ini adalah koordinator lapangan dan pengawasan K3. Yang kedua, merupakan resiko dari alat dan perangkat lunak. Nah, ini tuh sering banget kejadian di lapangan, yang mana entah itu alat error, baterai drop, dan sebagainya. Untuk mengatasinya, yaitu tim rutin mengkalibrasi alat dan perawatan sebelum kerja. Juga pastikan softwarenya terupdate dan bisa jalan dengan baik. Intinya lebih baik menyiapkan dari awal daripada repot di tengah jalan, seperti itu. Untuk tanggung jawabnya itu dipegang oleh ahli geodesi. Selanjutnya yaitu resiko dari kenyamanan dan keselamatan kerja yang rendah. Kita tuh tahu bahwa kerja lapangan itu kadang bikin pegel, panas, dan kadang gak nyaman. Makanya tim tuh selalu menyiapkan fasilitas kerja yang ergonomis seperti kursi, meja, tenda neduh, dan mengatur rotasi kerja biar enggak terlalu capek. Nah, untuk tanggung jawab di resiko ini ada pengawas lapangan dan K3. Yang keempat merupakan resiko dari disiplin K3 yang kadang kendor. Biar enggak kejadian, tim kita selalu lakukan briefing K3 tiap hari sebelum bekerja. Di situ diingatkan lagi mengenai SOP, tentang bahaya di area kerja, dan kewajiban memakai APD. Tanggung jawab ini dipegang oleh koordinator K3 dan kepala tim proyek. Yang terakhir yaitu resiko dari masalah penggunaan APD.
Tim wajib pakai APD yang lengkap dan layak seperti helm, sepatu, rompi, dan pelindung diri lainnya. Sebelum kerja, semua APD itu dicek dulu biar enggak rusak. Bagian ini ditanggung jawabi oleh pengawas K3 dan setiap pekerja itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wensyah Juliano dengan NIM 2209627. Di sini saya akan mempresentasikan standar operasi prosedur. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan di sini tujuan K3 itu adalah menjamin kegiatan lapangan berjalan aman, efisien, dan sesuai standar, serta menghasilkan data yang akurat. Yang kedua ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu berlaku untuk seluruh kegiatan survei, topografi, pemetaan, dan pekerjaan teknis lapangan di bawah perusahaan. Yang ketiga ada prosedur umum. Nah, yang satu ada persiapan kerja, itu adalah mencek cuaca dan cek kondisi alat. Dan ada briefing K3 harian dan memakai APD lengkap. Nah, yang kedua ada pelaksanaan lapangan, menggunakan APD sesuai tugas dan mematuhi SOP dan disiplin kerja, serta mencatat dan mendokumentasikan hasil. Yang ketiga ada pengendalian risiko. Nah, di sini itu saat bekerja kita harus menghentikan kerja saat cuaca tidak mendukung atau ekstrim. Dan ada inspeksi alat dan software rutin. Yang ketiga ada laporan potensi bahaya segera. Keempat, pelaporan, membuat laporan harian dan menyampaikan hasil yang kenal koordinator. Dan ada tanggung jawab, koordinator lapangan mengawasi pelaksanaan SOP dan keselamatan kerja. Tim K3 memantau penerapan prosedur keselamatan, dan tenaga ahli surveyor melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis dan etika kerja. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa keselamatan dan perencanaan yang matang itu kunci utama dalam setiap kegiatan di lapangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.